Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi wa rasula wa bil qur'ani imama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya, nikmatnya sehingga kita bisa belajar melalui media YouTube ini. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan membahas materi yaitu mengenai perubahan manajemen sumber daya manusia. Kelompok kami terdiri dari saya Wahyu Rahmadi Harjono selaku moderator dan pemateri yaitu Wia Afia Permana dan juga Salzia Lutfani. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama akan dipaparkan oleh saudari Wia Afia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi pertama yaitu mengenai perubahan peristilahan sumber daya manusia. Pada tahun 1950-an, peristilahan manajemen sumber daya manusia itu merupakan hasil penemuan oleh Peter Drucker dan Douglas MacGregor, di mana manajemen efektif itu harus mengarah pada pandangan dan usaha semua manajer ke arah tujuan bersama. Nah, lalu pada tahun 1960-an, istilah MSDM ini diterima secara luas oleh Perhimpunan Amerika untuk Administrasi Personalia yang disebut dengan ASPA atau American Society for Personnel Administration. Yang dimana perhimpunan MSDM ini mencakup masalah yang berkaitan dengan pembinaan penggunaan dan juga perlindungan terhadap sumber daya manusia. Jadi sudah ada kebijakan atas perlindungan sumber daya manusia. Dan di tahun 1980 hingga tahun 2000 itu merupakan pendekatannya itu lebih berkembang lagi. Salah satunya merupakan pendekatan yang dikembangkan oleh Armstrong di mana MSDM itu didasarkan atas kunci bagi keberhasilan organisasi, lalu juga keberhasilan terhadap kebijakan manusia dan perusahaan asing, lalu juga kultur dan nilai perusahaan. MSDM juga berkaitan dengan integrasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu mengenai perubahan model manajemen sumber daya manusia. Ada landasan di mana pendekatan SDM ini itu untuk mencapai tujuan organisasi. Yang pertama itu karyawan dipandang sebagai suatu investasi gitu atau sesuatu hal yang berharga bagi perusahaan bila dikembangkan dan dikelola secara efektif. Yang kedua, manajer dalam mencapai tujuannya itu harus menyusun berbagai kebijakan yang memuaskan, yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi juga emosional para karyawannya. Yang ketiga, landasan yang selanjutnya itu mengenai manajer harus menciptakan lingkungan yang baik, yang nyaman, yang tentram agar karyawan itu terpacu untuk memaksimalkan kinerjanya. Dan yang terakhir adalah program dan praktik pendukung yang diterapkan untuk menyeimbangkan kebutuhan juga tujuan dari karyawan. Oke, selanjutnya kita masuk kepada keterampilan manajerial yang mampu melakukan perubahan. Ada menurut Siagian di tahun 2001 halaman 22 yang dimana keterampilan manajerial itu prinsipnya adalah semakin tinggi kedudukan manajerial, ia semakin memerlukan lebih banyak keterampilan manajerial dan kurang keterampilan teknikalnya. Sedangkan keterampilan teknikal itu prinsipnya semakin rendah kedudukan manajerial seseorang, ia semakin memerlukan keterampilan teknikalnya. Nah, keterampilan manajerial ini adalah keterampilan di mana dia bisa mengembangkan, memiliki perencanaan, visi ke depannya, dan ini biasanya orang-orang pada manajemen puncak. Kalau keterampilan teknikal itu keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan secara langsung, teknis, begitu. Kita masuk kepada model skala keterampilan manajer. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam model ini di mana manajemen puncak atau top management itu memiliki keterampilan manajer yang jauh lebih besar dibandingkan dengan keterampilan teknikalnya. Sedangkan untuk manajemen menengah atau middle management, keterampilan teknikal juga keterampilan manajerial itu seimbang dalam porsi yang sama. Sedangkan untuk manajemen rendah atau biasanya dia merupakan karyawan langsung, keterampilan manajerialnya itu sedikit dan keterampilan teknikalnya itu lebih banyak.
Selain itu, ada cara pandang seorang manajer. Pada prinsipnya, cara pandang seorang manajer yang baik itu adalah semakin tinggi kedudukan manajerial seseorang, maka daripadanya semakin dituntut pula cara pandang dirinya untuk berpikir secara holistik atau komprehensif, secara menyeluruh. Sebaliknya, jika semakin rendah kedudukan manajerial seseorang dalam hierarki organisasi, maka pandangan parsial atau incremental itu masih dibenarkan, atau pandangan yaitu lebih kepada mikro atau atomik, lebih mengecil lagi. Nah, ini merupakan model atau cara pandang seorang manajer, di mana ya manajemen rendah itu mereka cara pandangnya mikro atau atomik, biasanya lebih terkhusus, teknikal, seperti itu. Nah, kalau manajemen menengah, dia biasanya departemental, parsial, jadi dia itu terbagi menjadi bagian-bagian lagi gitu. Sedangkan untuk manajemen puncak, dia cara pandangnya berpikir holistik, jadi sesuai dengan perencanaan, visi, beberapa pertimbangan, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Wia Afia yang telah memaparkan materi. Oke, untuk materi berikutnya, materi kali ini akan dibawakan oleh Saudari Salzia Lutfani. Kepada Salzia Lutfani, saya persilahkan. Baik, saya Salzia Lutfani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan manajer. Nah, seperti yang kita ketahui gitu, kalau misalnya manajemen puncak itu memiliki sifat tugas dan tuntutan terhadap perilaku manajerialnya yang mengharuskan manajer tersebut berpikir sedemikian rupa sehingga seluruh bagian organisasinya itu bisa mendapatkan perhatian yang sama. Nah, berbeda dengan posisi manajemen rendah yang dituntut untuk memiliki pengetahuan yang bersifat spesialistik dan teknikal. Antara lain karena para bawahannya ini yang dipimpinnya ini tuh merupakan para pelaksana kegiatan operasional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bersifat teknik pula gitu. Jadi semakin tinggi kedudukannya, semakin dia banyak melakukan dan memelihara hubungan serta interaksi dengan berbagai pihak di luar organisasi, di mana mereka memerlukan berbagai jenis pengetahuan gitu. Kita lanjut ke next slide ya, yang merupakan model pengetahuan manajer. Di situ ada gambar ya yang menjelaskan bahwa semakin tinggi kedudukan manajerial seseorang gitu, ia semakin dituntut untuk berpikir secara generalis, holistik dan integralistik. Bisa dilihat ya, ada manajemen rendah yang berpikir secara spesialistik, semakin tinggi hingga manajemen puncak dia dituntut untuk berpikir secara generalistik. Lanjut ke next slide, di mana ada sifat keputusan manajer. Jadi semakin tinggi kedudukan manajerial seseorang, ia semakin dituntut untuk berpikir secara generalistik, holistik, dan integralistik. Berarti setiap keputusan yang diambil itu adalah keputusan strategik dengan jangkauan waktu yang jauh ke depan, menyangkut hal-hal yang sifatnya fundamental dan mempunyai dampak kuat gitu bagi seluruh unsur dan komponen organisasi. Nah, ini berada pada manajemen puncak. Lalu yang pada manajemen menengah, keputusan yang diambilnya itu merupakan rincian keputusan strategi dengan jangkauan waktu yang tidak terlalu jauh ke depan dan dampaknya itu bersifat departemental. Dan berbeda juga dengan manajemen rendah, keputusan yang diambilnya itu adalah bersifat teknikal dan operasional yang dampaknya itu mikro. Nah, selanjutnya di next slide-nya ada model sifat keputusan manajer. Tadi yang sudah dijelaskan gitu ya. Kalau di manajemen puncak, dia bersifat strategik karena keputusannya itu jangka panjang. Lalu juga ada manajemen menengah yang bersifat taktik karena bukan merupakan keputusan jangka panjang gitu. Jadi dia bersifat taktik gitu. Dan manajemen rendah itu bersifat teknik dan operasional.
Next slide, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia profesional. Ada faktor yang menentukan besar kecilnya produktivitas organisasi. Ini tuh disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada pengetahuan, misalnya seperti intelijensi, daya pikir, dan penguasaan ilmu, serta luas sempitnya wawasan yang dimiliki oleh seseorang. Lalu yang kedua ada keterampilan, di mana penguasaan teknik operasional mengenai bidang tertentu, mengenai kekayaan. Lalu selanjutnya ada kemampuan, ini terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki oleh seorang karyawan. Lalu selanjutnya ada kebiasaan, ada suatu kebiasaan ini biasanya terpolakan gitu yang memiliki implikasi positif dalam hubungannya dengan perilaku kerja. Lalu selanjutnya ada perilaku, ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang telah tertanam dalam diri karyawan itu sendiri. Lalu selanjutnya ada kredibilitas, suatu nilai ideal berwujud rasa percaya orang atau pihak lain terhadap seseorang atau sebuah lembaga. Nah, yang terakhir ada profesionalitas. Jadi suatu nilai praktis berwujud keandalan dengan mengelola perubahan organisasi. Nah, selanjutnya ada 3 perangkat perubahan pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Ini didukung oleh 3 perangkat. Ada 3 perangkat menurut Muhammad. Yang pertama itu ada perangkat insani, di mana orang-orang kalangan dalam organisasi seperti pemilik, pimpinan, pengelola, dan pekerja. Lalu selanjutnya ada perangkat keras, seperti alat produksi dan perlengkapan fisik yang menjadi sarana serta prasarana pelaksanaan kerja atau kegiatan organisasi. Lalu yang terakhir ada perangkat lunak. Ini meliputi hal-hal yang bersifat non-fisik atau virtual mungkin ya, seperti pembagian bidang kerja, prosedur, dan sebagainya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Salza Lutfani yang telah memaparkan materi berikutnya mengenai perubahan dan reposisi sumber manusia. Materi kali ini akan dibawakan oleh saya sendiri. Perubahan dan reposisi sumber daya manusia. Menurut Schuller dan Jackson 1996, upaya mereposisi pada dasarnya merupakan transformasi peran yang menuntut kemampuan, cara kerja, cara berpikir, dan peran baru sumber daya manusia. Untuk melakukan proses mereposisi yang dengan baik, maka organisasi perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di masa depan. Hal ini dengan ancaman perubahan dan pengembangan. Ancaman yang dimaksud yaitu rancangan peran, transformasi, dan kompetensi. Menurut Schuller 1990 melihat berbagai macam peran baru sumber daya manusia sebagai hasil proses reposisi dalam pembangunan dan bisnis sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan bisnis perorangan meliputi praktisi sumber daya manusia, partisi dalam bidang keuangan dan operasional, rotasi posisi antar fungsi sumber daya manusia, klan, dan fungsi lainnya. Yang kedua, pembentukan perubahan seperti partisipasi aktif atas perubahan, melakukan penelitian, dan partisipasi aktif pembentukan misi tujuan. Yang ketiga, konsultan organisasi dan jaringan mitra, seperti aktif dalam konsorsium, menyiapkan proposal, dan partisipasi dalam komputerisasi. Yang keempat, strategi perumusan dan pelaksanaan usaha, seperti mengerti strategi bisnis, orientasi bisnis secara strategis, strategi semua divisi organisasi, dan aplikasi praktik sumber daya manusia dari berbagai line strategis. Yang kelima, kemampuan manajer untuk berbicara, seperti komunikasi dengan manajer lini secara terus-menerus, konferensi pengembangan jaringan kerja, dan komputer intelijen. Dan yang keenam, aset manajer dan biaya pengawasan,
seperti kursus akuntansi dan keuangan, membaca artikel jurnal dan prosedur perusahaan. Baiklah, berikutnya mengenai ancaman transformasi. Menurut Schuller dan Jackson 1996 mengatakan bahwa reposisi pada dasarnya merupakan transformasi, perubahan yang dinamis, peran yang menuntut kemampuan, cara kerja, cara berpikir, dan peran baru dari sumber daya manusia. Reposisi perilaku sumber daya manusia berkaitan dengan peningkatan inisiatif pekerja seseorang dan diperlakukan kos kerja yang baik, ditempuh dengan berbagai strategi seperti berikut. Inovasi. Strategi ini mengembangkan produk atau jasa yang berbeda dari para pesaing. Pendekatan strategi ini memerlukan tingkat kreativitas pekerja yang tinggi, yang berfokus pada jangka panjang, mempunyai kerja keras yang tinggi, perilaku mandiri, cukup memiliki perhatian pada kualitas dan kuantitas produk pembangunan. Yang kedua, selain inovasi yaitu kualitas, yaitu strategi yang lebih mengutamakan pada penawaran produk atau jasa yang lebih berkualitas. Meskipun produknya sama dengan pesaing, pendekatan ini memerlukan dukungan profil karyawan yang dengan perilaku yang berulang dan dapat diprediksi. Berfokus jangka menengah, cukup mau melakukan kerjasama, perilaku mandiri, perhatian pada kualitas, dan komitmen terhadap tujuan organisasi. Selain dari kualitas, ada juga pengurangan biaya atau penekanan biaya, menekankan pada usaha untuk menjadi produsen dengan penawaran harga produk rendah. Baiklah, selanjutnya mengenai ancaman kompetensi. Menurut Greer 1995, para strategi sumber daya manusia juga menyangkut masalah kompetensinya, baik dalam kemampuan teknis, konseptual, dan hubungan manusia. Kompetensi transformasional lebih menekankan inovasi dan kemanfaatan kewirausahaan melalui proses pembentukan dan sosialisasi perilaku karyawan atas dasar kreativitas, kerjasama, dan saling percaya. Sedangkan kompetensi berbasis output lebih meningkatkan pada keterlibatan yang lebih tinggi dari pekerja melalui proses pembelajaran positif, pembangunan reputasi yang baik, dan hubungan yang positif dengan para stakeholder. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.